Halo sobat semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sobat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan tetap selalu jaga kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas bahasa orang tua dulu zaman dahulu yang menyatakan apapun yang kita tanam itu yang kita petik. Itu bahasa pemahaman alam semesta ya, yang harus kita mengerti, yang harus kita jalankan ya. Itu memang betul-betul ada, memang betul-betul terjadi untuk diri manusia, bukan hanya untuk alam semesta. Seperti halnya apa yang kita tanam, seperti kita menanam kelapa, pasti hasilnya pasti kelapa juga, buah kelapa juga. Kalau ibarat kangkung ya, kangkung, kita menanam kangkung, kangkung juga hasilnya menanam. Adapun yang menanam kangkung hasilnya uang ya, kita dapat hasilnya kita jual. Dan kalau seandainya orang bertanya begini, itu kangkung di sana di got tidak ada orang nanam, yaitu kangkung liar. Itu adalah sebuah keuntungan yang harus diterima oleh manusia, tapi manusia tidak menyadari semua itu ya. Kangkung itu tumbuh sendirinya tanpa ada yang menanam. Artinya alam semesta itu sayang kepada Anda sendiri ya. Tanpa Anda menanamnya sudah ada kangkung yang harus Anda makan, terus sisanya Anda jual atau Anda pakai bisnis itu jual ya, untuk kebutuhan Anda sendiri dan anak-anak Anda ya. Begitu pengertiannya tentang alam semesta. Kadang kita selalu anggap remeh bahasa tersebut ya. Kalau dihubungkan dengan masalah perbuatan, apa yang kita lakukan selama menjalankan hidup ya, pasti kita pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin tidak langsung menerimanya, butuh waktu di saat kita tidak sadar ya, ataupun di saat sadar. Itu akan terjadi kepada diri kita, tergantung apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita hidup ya. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya, baik buruk maupun jelek, pasti semua ada hasilnya. Walaupun kita ngotot untuk membela pembenaran dalam diri kita ya, sesama seseorang, kita melakukan pembenaran berdasarkan pikiran kita sendiri ya, belum tentu sebenarnya itu benar ya, belum tentu itu benar, karena bersifat pribadi ya, bersifat pembenaran diri, bukan bersifat semuanya, menerima semuanya ya. Itu yang harus kita pikirkan ya. Untuk apa kita ngotot dengan seseorang sedangkan dia menemukan sesuatu yang harus diperdebatkan? Ketika salah dia tidak menerimanya ya. Itu untuk membuktikan pembenaran diri Anda, sampai Anda ngotot-ngotot untuk berdebat ya, menyatakan diri Anda benar, paling benar, orang lain selalu salah di mata Anda. Jangan salah, kalau orang mengalah itu belum tentu dia salah. Dia itu lebih banyak berpikir, lebih banyak memahami kenapa dia bicara begitu, kenapa dia harus ngotot bahwa kata-katanya, penemuan dirinya itu benar ya. Untuk membuktikan itu setelah kita meninggalkan dunia ini ya, itu baru terbukti memang sempurna, itu baru nyata. Kalau untuk membuktikan di antara manusia dengan manusia akan terjadi keributan, akan terjadi masalah gitu sahabat semuanya. Masalah yang ditimbulkan antara orang ke orang.
Karena antara masalah perdebatan, saling menyalahkan satu dengan lainnya, bagaimana hubungannya kita bermasyarakat, hubungannya kita dengan orang-orang. Itu yang harus kita pahami. Ya, padahal kita sama-sama hidup, sama-sama membutuhkan kehidupan, sama-sama bekerja, sama-sama mencari hidup ya. Kenapa kita harus bermusuhan, saling menjatuhkan? Seandainya kalau memang pintar, bantulah mereka dengan pemikiran, jangan menjatuhkan di depan orang banyak, atau mungkin Anda ingin dilihat pintar di depan mereka. Untuk apa Anda pintar di depan mereka? Untuk apa? Kalau Anda tidak bisa menyatukan semuanya dengan perbedaan-perbedaan. Kalau orang hebat, cerdas, pintar, dia itu bisa merangkul semuanya, bisa menarik semuanya dengan tenang. Orang itu akan terasa nyaman bila dekat sama dia. Kalau orang cerdas, dia bisa menjinakkan orang-orang yang EQ-nya rendah, EQ-nya di bawah, orang-orang, dibilang orang-orang bodoh ya istilahnya. Tetap ada orang bodoh. Harus ada orang bodoh, harus ada orang pintar. Itu saling berlawanan. Karena yang pintar harus mengajar yang bodoh, memberikan. Ya, tidak akan sama, tidak ada persamaan. Kadang kita berpikir, kita merasa bangga dan pintar apa yang kita miliki di atas kebodohannya orang lain, ya. Tapi malahnya Anda tidak bersyukur apa yang Anda miliki, kepintaran Anda yang miliki. Apakah kepintaran Anda itu akan selamanya? Suatu saat pasti akan hilang sendirinya ya. Tanpa Anda sadar itu pasti akan hilang. Ketika Anda terus begitu pasti akan hilang. Ya. Oke sahabat semuanya, untuk memahami kata-kata zaman dahulu, memahami alam semesta, apapun yang kita tanam itu yang kita petik, kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu terbukti semua, tidak ada yang terbukti ya. Menanam padi hasilnya padi, tidak mungkin menanam padi hasilnya jagung, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Itu saja kita patokannya. Kalau yang sudah disediakan oleh alam itu adalah bonus buat kita semua. Artinya Tuhan, seperti saya ucapkan tadi, Tuhan itu masih sayang sama kita, masih memiliki kita. Begitu sahabat semuanya. Ketika Anda makan, pasti Anda tidak berpikir, seandainya Anda pergi ke hutan, ada pepohonan, Anda lapar, ternyata ada buah. Saya harus memakannya buah itu karena saya lapar. Ya. Setelah Anda makan kenyang, apa yang dipikirkan? Anda tidak berpikir bahwa itu, berpikir sejauh seluas itu, bahwa kenapa bisa ada buah di saat saya lapar di hutan. Ya, itu adalah karena Tuhan itu sayang sama kita. Ya. Begitu sahabat semuanya. Kenapa Tuhan tidak nampak di hadapannya kita? Ada pertanyaan begitu. Kenapa Tuhan tidak nampak? Kalau nampak bagaimana? Apakah manusia itu, bagaimana jadinya manusia? Nah, apakah dia bisa berpikir, apakah jadi manja nanti? Banyak terjadi begitu. Biarlah manusia itu sendiri mencari jati dirinya, mencari dirinya sendiri, mencari ketuhanannya. Begitu bahasanya. Ya. Tidak ada yang mudah, semua butuh proses. Oke sahabat semuanya, tentang apa yang kita tanam itu yang kita petik, berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Itu makanya kita harus disuruh itu mengerti alam semesta, memahami alam semesta. Jangan merusak, ya, jangan merusak aja. Harus bisa menanamnya kembali. Ya,
biar orang-orang yang lain yang membutuhkan bisa digunakan untuk dia juga. Begitu sahabat semuanya. Makanya dalam kehidupan manusia itu tidak perlu sebenarnya perdebatan untuk apa. Hasil penemuannya dia, hasil pikirannya dia sebenarnya itu untuk mencari, sebenarnya itu adalah cobaan untuk dia sendiri, bukan diserahkan untuk orang lain untuk menjawabnya. Itu salah. Itu artinya penemuannya dia sendiri harus menjawabnya. Tidak mungkin orang lain menjawabnya. Ya, itu pemikirannya dia. Ya, makanya saya bilang apapun yang kita tanam itu yang kita petik. Ya, tidak mungkin kita menanam orang lain yang metik, tidak mungkin kan. Kita harus mencari sendiri. Disuruh kita berpikir. Jangan orang lain suruh berpikir. Begitu sahabat semuanya. Sebenarnya saya ini bukan orang pintar ya, bukan orang cerdas, enggak. Saya cuma ingin berbagi kepada teman-teman dan sahabat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dan video-video sebelumnya semoga bermanfaat ya. Jangan di pikiran Anda itu saya ini orang pintar, bukan saya orang pintar. Cuma saya ingin berbagi apa yang saya dapat selama saya merantau, selama saya kemana-mana, selama saya menjalani hidup ya. Berbagai macam masalah saya dapat, masalah dari orang, artinya banyaklah masalah-masalah dari orang-orang tersebut. Beda jalan hidupnya, beda masalah. Kita harus mengambil sisi positifnya ya, dan saya ingin membagikan kepada semuanya. Sedetik apapun sebelum melakukan apa yang kita inginkan, kita harus sadar dulu baru berpikir. Ketika sadar dulu baru berpikir, akan tenang semuanya. Jangan berusaha untuk menghakimi, bukan tugas kita menghakimi. Ada waktunya orang itu harus dihakimi. Begitu sahabat semuanya. Ya, semua punya tugas masing-masing. Kita ditugaskan untuk menjalankan hidup apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu saja, tidak ada yang melebihi batas kemampuannya ya. Itu sudah melewati undang-undang kehidupan yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke sahabat semuanya, intinya sadar. Intinya tetap kembali ke sadar, kembali ke diri sendiri ya. Sadar apapun bisa tenang. Kalau sadar itu pikiran pun bisa tenang. Begitu sahabat semuanya. Kalau sadar berpolitik, ya politiknya bagaimana, yang baik atau jelek. Kalau baik hasilnya baik, diterima oleh semua orang. Kalau bagus akan menjadi musuh. Kalau baik akan diterima oleh semua orang. Kalau jelek akan menjadi musuh. Ya, merugikan orang pun akan menjauh sama kita. Ya, bagaimana caranya itu merangkul semua orang dalam penuh dengan perbedaan. Itu baru namanya orang cerdas, pintar. Pembelaan sebuah kata-kata itu tidak ada gunanya untuk kedepannya. Kita cari sendiri kalau kita menemukan itu. Oke sahabat semuanya, sebelumnya saya minta maaf ya lahir dan batin kepada sahabat semuanya. Jangan merasa yang seperti saya bilang tadi, saya bukan orang pintar, saya bukan orang cerdas. Saya cuma ingin berbagi berdasarkan pemahaman yang saya dapat kepada pemahaman ketika saya merantau ya, ketika saya duduk sendiri. Kapan lagi kita bisa menghargai alam semesta ini kalau bukan di saat kita hidup? Semuanya akan kembali ke asalnya ya. Berpikirlah seperti itu biar kita menyadari pasti sebaik-baiknya kita akan melakukan tindakan atau perbuatan selama menjalani hidup. Oke sahabat semuanya,
Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya kalian tambahkan ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih.